Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rifan Rinaldi dari kelas Aisyah 20A yang saat ini sedang mengerjakan video ini saya mengerjakan tugas dari sejarah peradaban Islam yang dimana saya akan membahas peradaban Islam di Andalusia. Nah, disclaimer dulu teman-teman, jika ada hal-hal yang saya salah sampaikan mohon dikoreksi dan juga mohon untuk dibenarkan oleh teman-teman sendiri nantinya ketika ingin memahaminya lagi. Nah, kita sebelum masuk ke peradaban Andalusia, sebelum kita membahasnya apa saja sih yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas pemerintahannya, kemudian pahlawan-pahlawan siapa saja yang membebaskan Andalusia, kemudian kemajuan-kemajuan apa saja nih yang didapati yang ada ketika peradaban Islam di Andalusia, kemudian sebab-sebab kehancuran Andalusia tuh karena apa ya, sampai nanti kita akan melihat kita akan membahas beberapa ilmuwan-ilmuwan yang ada di Andalusia, kemudian juga torehan-torehan apa saja yang Andalusia bagikan ya kepada bangsa-bangsa lain ya, bangsa-bangsa barat, bangsa-bangsa Eropa. Nah, sebelum itu kita pertama akan bahas pemerintahan di Andalusia. Nah, pemerintahan di Andalusia itu terbagi dalam 6 periode ya. Periode Islam di Andalusia itu terbagi jadi 6 periode. Ya, yang pertama periode perwalian. Nah, perwalian ini karena stabilitas dari Andalusia itu masih belum stabil ya, dari stabilitas politiknya ya, stabilitas politik dari Andalusia itu belum stabil, makanya masih periodenya perwalian. Kemudian periode yang kedua itu periode keamiran, yang dimana ini dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil ya, karena periode ini sudah cukup stabil ya, sudah cukup stabil dari segi politiknya. Kemudian periode yang ketiga periode keemasan nih. Jadi periode ini tuh masa jayanya Andalusia ya, peradaban Islam di Andalusia, yang dimana dipimpin oleh Abdurrahman III ya, Abdurrahman III, dan juga ia akhirnya di masa keemasan ini yang kita tahu teman-teman ada universitas ya, dia mendirikan Universitas Cordoba ya, yang ada di Spanyol kalau teman-teman tahu. Nah, kemudian periode yang keempat ya, periode kerajaan. Nah, kenapa disebut periode kerajaan? Karena waktu itu pemerintahan di Andalusia itu mulai goyah. Nah, mulai goyah ya. Akhirnya beberapa wilayah itu memerdekakan dirinya, membuat sebuah kerajaan-kerajaan kecil, yang dimana kalau waktu itu dihitung mungkin sekitar 30-an lebih. Nah, kemudian periode yang kelima itu periode yang dipimpin oleh Murabitun dan Muwahhidun. Nah, jadi waktu itu Murabitun dan Muwahhidun itu pengen merangkul kembali kerajaan-kerajaan yang terpisah ini tadi ya untuk bisa bersatu lagi. Tapi saat yang bersamaan juga kaum Kristen itu mulai bangkit dan mulai mendominasi di pemerintahan di Andalusia lah. Jadi agak sedikit goyang di pemerintahan Islam di Andalusianya. Jadi mulai sedikit. Nah, kemudian periode yang keenam itu periode Islam yang lumayan berkembang, tapi bukan berkembang dari segi wilayahnya, tapi dari segi pemerintahannya. Nah, pemerintahan di Andalusia itu hanya berfokus di Granada, yang saat itu masa keemasannya kembali ke periode ketiga, yaitu Abdurrahman III. Nah, Abdurrahman III. Jadi wilayahnya dari Andalusia, pemerintahan Islam di Andalusia itu mengecil hanya di Granada. Tetapi kemajuannya itu sama seperti Abdurrahman III ya, seperti dipimpin Abdurrahman III. Nah, tapi ketika di Granada itu dipimpin oleh Bani Ahmar.
Nah, kemudian ada 3 pahlawan nih yang kita akan masuki. Ada 3 pahlawan nih yang membebaskan Andalusia. Nah, membebaskan Andalusia siapa aja? Nah, itu ada Thorif bin Malik yang membukakan jalan ke Andalusia. Ya, ketika itu banyak kemenangan umat Islam ketika berperang. Akhirnya Thorif bin Malik membuka jalan ke Andalusia. Kemudian Tariq bin Ziyad. Nah, Tariq bin Ziyad ini melawan Raja Rodrik yang ketika itu tidak disenangi sama penduduk Andalusia. Nah, kemudian ada Musa bin Nusair, ya, Nusair, yang dimana Musa ini memberikan bala bantuan kepada Tariq. Nah, Tariq ini kan melawan Raja Rodrik. Nah, tapi dia minta tolong kepada Musa untuk mengirimkan bala bantuan. Nah, si Musa inilah yang mengirimkan bala bantuan kepada Tariq sebanyak 5.000 personil. Nah, kenapa nih 3 pahlawan ini pengen ke Andalusia ya saat itu? Ada 3 hal yang membuat mereka akhirnya ekspansi ke Andalusia, yang dimana dari segi sebelum-sebelumnya itu mereka menang perang. Akhirnya kayaknya harus membuka ekspansi lagi nih ke arah Spanyol, ya, ke Andalusia. Kemudian dari segi geografis, nah waktu itu jalan untuk bisa ke Eropa segala macam itu jalan utamanya lebih geografis, lebih menguntungkan itu lewat Spanyol, ya, lewat Spanyol waktu itu. Jadinya dari segi geografis akhirnya mereka mengambil mengekspansi Spanyol. Kemudian dari segi kondisi sosial, kenapa mereka mau mengekspansi Spanyol? Karena penduduk di Andalusia itu geram, sudah tidak kuat dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Raja Rodrik. Akhirnya mereka meminta tolong untuk dibebaskan di Andalusia. Nah, kemudian kemajuan-kemajuan apa saja nih, ya, kemajuan-kemajuan apa saja dari peradaban di Andalusia. Nah, mulai dari ekonomi itu udah pasti, ya, kemakmurannya itu kemakmuran di Andalusia itu dari segi ekonomi terjadi di abad 9 dan 10. Kemudian dari segi intelektual atau keilmuannya itu banyak sekali, mulai dari filsafat, kedokteran dan lain-lain hingga sastra dan musik itu berkembang. Kemudian di bidang arsitektur, ya, kita tahu banyak banget bangunan-bangunan bersejarah di Andalusia, ya, mulai dari universitasnya hingga yang kita lihat Masjid Andalusia, ya, Masjid Andalusia di Spanyol itu adalah hasil dari peradaban Islam di Andalusia, tapi saya kurang tahu sekarang masjidnya digunakan untuk apa. Nah, kemudian sebab-sebab kehancuran dari Islam di Andalusia. Nah, waktu itu banyak banget konflik dari Kristen, ya, banyak banget konflik antara Islam dan Kristen itu mulai tumbuh, ya, tadi di periode 5 ya, itu periode 5. Nah, kemudian sebelumnya di periode 4 juga muncul konflik antar umat Islam itu sendiri. Jadi penyebabnya konflik antar umat Islam dulu, ya. Jadi di periode 4 itu karena yang terpecah belah tadi menjadi beberapa negara. Kemudian di periode kelima karena ada konflik nih antara umat Islam dengan umat Kristen, ya, dari situ. Kemudian kesulitan ekonomi mulai muncul, ya. Akhirnya periode 6 itu pemerintahan Andalusia mengecil di Granada saja. Kemudian letak geografisnya makin kecil, ya, akhirnya, ya, yang yang semulanya besar geografisnya sekarang kecil di periode 6 itu hanya di Granada. Nah, kemudian peninggalan di Andalusia apa saja sih? Nah, seperti yang tadi saya jelasin, ada universitasnya pasti, kemudian Masjid Andalusia, kemudian Masjid Cordoba, ya,
macam-macam ya. Ada Medina Az-Zahra, Alhambra di Granada itu juga salah satu peninggalan peradaban di Andalusia. Nah, kemudian tokoh-tokoh siapa saja nih yang memberikan torehan-torehan ilmuannya yang ada di Andalusia waktu itu, pengaruh-pengaruhnya di Andalusia. Nah, ada Ibnu Hazm ya, ada Ibnu Hazm, Ibnu Rus, Ibnu Arabi, Ibnu Zahrawi, yang dimana mereka berkembang keilmuannya mulai dari filsafat, kemudian kesenian ya, kedokteran ya, hingga sejarah, sains, itu banyak banget beliau mereka pengaruhi di Andalusia. Dan juga Andalusia nggak cuma memberikan peradaban peninggalan saja, tetapi mereka juga memberikan sumbangsih yang besar banget kepada peradaban di Eropa, yang ketika Andalusia hancur, akhirnya perkembangan Eropa mulai berkembang karena sumbangsih dari peradaban Islam di Andalusia, yang dimana pemikiran Ibn Rus itu sangat berjasa sekali bagi bangsa-bangsa Barat, yang dimana beliau juga disebut bapak pemikir kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi teman-teman. Kemudian juga ketika itu di Andalusia mahasiswa-mahasiswa dari Eropa ya, ketika Universitas Cordoba didirikan, banyak mahasiswa-mahasiswa dari Eropa datang, dari Prancis, dari mana-mana datang ke Andalusia untuk belajar ya, dan juga mengemban ilmu yang nantinya mereka kembalikan ke Eropa sana, yang membuat Eropa akhirnya makin berkembang. Nah, itu yang sekilas bisa saya sampaikan ya dari peradaban Islam di Andalusia. Mungkin kurangnya bisa teman-teman share lagi, bisa search lagi di sumber-sumber yang lain kalau ada kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.